Nah ini fenomena baru pada bermunculan ya, yaitu ramai-ramai berbondong-bondong untuk menjadi driver ojek online. Barusan kena PHK dan mau coba jadi ojol, kayaknya kamu harus pikir-pikir dulu ya. Apakah kamu salah satu orang yang dengan sialnya terkena PHK oleh perusahaan? Nah, umur kamu udah berapa nih? Apakah 20-an, 30-an, atau sudah hampir 40-an? Sial banget gak sih kalau udah kena PHK di usia kayak gini? Ini saya paling ngerti ya, kondisi ekonomi pasca terkena PHK. Karena saya salah satunya yang terkena PHK di tahun 2023 kemarin ya. Cari kerja kesana kesini itu udah nggak gampang lagi ya. Kalau mau dipikirkan ya sebenarnya HRD mana sih yang nggak mau karyawan yang full skill dan pengalamannya tinggi, jam terbangnya tinggi, tapi dia cuma minta gaji UMR. Ya tapi situasi di lapangan tidak seperti yang saya pikirkan karena para HRD pada waktu itu lebih memilih karyawan yang usianya maksimum 25 tahun dan harus punya pengalaman, dan ini syarat yang agak konyol ya. Nah mungkin teman-teman yang juga ngalamin hal yang sama, relate sama pengalaman saya, coba tulis di kolom komentar ya. Nah ini fenomena baru pada bermunculan ya, yaitu ramai-ramai berbondong-bondong untuk menjadi driver ojek online. Mereka mengeluhkan pendapatan yang berkurang karena banyaknya potongan biaya aplikasi hingga perang tarif antar aplikasi. Nah pertanyaannya apakah jadi ojek online di tahun 2024 ini masih worth it? Ya kita flashback dulu ya. Ojek online itu pertama kalinya itu di tahun 2010 dan pionirnya itu oleh Gojek Indonesia. Dan waktu itu, karena saya sendiri juga pada waktu itu juga pengguna Gojek pertama kali, itu sistem pesannya itu lewat telepon loh, belum pakai aplikasi secanggih yang sekarang ya. Kalau sekarang kamu bisa pesan makanan, pesan tiket, bayar listrik, bayar cicilan. Kalau zaman dulu ya nggak bisa ya, karena semuanya by phone. Apalagi pada waktu itu drivernya masih sedikit sekali, dan ini menyebabkan nggak heran ya pada waktu itu driver-driver Gojek itu bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah hanya dengan bekerja 10 kali antar atau 15 kali antar per hari. Lagian pada waktu itu rate per kilometernya kan juga masih tinggi banget ya, karena persaingan juga nggak ada. Gimana kalau sekarang? Ya ini udah beda banget ya Pak. Dimana driver ojek itu sebenarnya sudah over capacity, sudah terlalu banyak drivernya di kira-kira di tahun 2017 sampai 2018-an. Nah, pada waktu itu Gojek sendiri sampai ya menghentikan rekrutmen Gojek baru dan tidak bisa melamar menjadi driver ojek pada waktu itu. Sementara kalau sekarang kita menghadapi ya ada saingan dari Grab, ada saingan dari Maxim. Apalagi kemarin di tahun 2024 ada COVID ya. Itu bikin kebijakan Gojek ini berubah. Dia menerima kembali driver-driver baru Gojek yang tadinya itu sudah over capacity jadi membludak. Jadi ya terlalu banyak lah. Selain Gojek sendiri juga nggak mau kalah saing dengan Grab maupun Maxim, atau tidak ingin juga driver-drivernya yang sudah profesional pindah ke sebelah, kemudian dibukalah jalur-jalur Gojek baru ya. Dan ini malah petaka. Ya ini bikin rate per kilometernya ini jadi rendah banget ya, karena di mana demand-nya yaitu drivernya ini terlalu banyak, sementara konsumennya ya cuman itu-itu aja. Kayak saya nih, saya akan milih yang paling murah antara Maxim atau Grab ataupun Gojek, tapi kan orangnya satu, sementara penyedia layanannya ada 3. Akhirnya mereka harus saingan rate per kilometernya, dan ya itu kabar buruk ya buat para driver. Apalagi saat ini bonus dari pengantaran itu sudah tidak ada lagi ya, dihilangkan ya. Jadi kamu harus pikir kembali ya untuk masuk ke dunia ojek online, karena ya tadi bonusnya udah nggak ada, saingannya banyak banget. Jangankan saingan, satu aplikasi aja drivernya sudah terlalu banyak banget, dan ini ya kamu saingan aplikasi lain, saingan dengan teman sendiri, ya, rate-nya juga kecil, bonus nggak ada, amsyong lah. Kalau real di lapangan ya, kira-kira ya kalau kamu berangkat untuk nge-Gojek itu bisa jadi kamu harus nunggu 1 sampai 2 jam keleleran di jalan, nggak jelas, untuk nungguin
satu orderan. Kan beda banget ya kalau yang dari awal-awal dulu yang setelah kamu ngedrop penumpang, kamu dapat lagi, drop penumpang, dapat lagi, kan itu asik ya, kamu nggak bosen ya. Tapi kalau ya harus nunggu di jalan sejam, 2 jam, ya kalau saya sendiri sih bosen ya. Karena dulu tahun berapa ya, 2015-2016an saya pernah iseng jadi driver mobil. Itu ya saya sampai nyalain AC ya di mobil ya, nungguin sejam, nyalain AC, mesin nyala, buang-buang BBM ya, karena bosen, seriusan. Keluar panas, ya kan? Stay di mobil aja juga panas. Karena kalau panas tuh ngaruhnya banyak ya Pak untuk driver mobil ya. Karena driver mobil kan pertama tidak pakai jaket. Kedua cuma ya pakai baju biasa lah, entah kemeja, entah kaos, di luar panas, di dalam panas, nggak nyalain AC ya akhirnya keringetan. Keringetan itu kan ya bikin bau ya, bikin bau otomatis. Ini bikin layanannya juga berkurang lah ya, masa kita bau ketek pas ada penumpang kan nggak lucu ya, apalagi di AC nanti kan ya baunya mubal-mubal lah ya, dan ini nggak banget lah. Ya pada akhirnya dalam satu hari ini kamu jadi pengantaranmu tuh hanya berapa order gitu loh. Dan ini rata-rata untuk Gojek motor itu perharinya untuk saat ini itu bisa dapat 60 sampai 100.000 kotor ya. Itu kerja berangkatnya subuh, pulangnya bisa tengah malam. Ini jangan dihitung sederhana ya, 100.000 dikalikan 30 hari ngedur, Sabtu Minggu juga berangkat driver, totalnya 3 juta, nggak kayak gitu ya guys. Karena ya angka segitu belum termasuk bensin. Angka itu juga belum termasuk makan 3 kali. Dan yang dialami sama teman-teman Gojek sih sampai mereka makan 1 kali, atau ini 1 kali sehari ya, atau mereka hanya punya pilihan makan atau beli bensin. Nah ini dilema buat mereka ya, kalau mereka nggak beli bensin, mereka nggak bisa nganter driver yang mungkin akan masuk. Tapi kalau nggak makan ya mati kelaparan dong, ya nggak sih? Apalagi Gojek itu kan hanya sebagai mitra ya guys, bukan sebagai pekerja. Nah, perlindungannya gimana? BPJS apa ada? Kalau sakit gimana? Makan cuman sehari sekali. Pulang udah malam. Ya kerugiannya banyak ya, di rumah juga nggak ketemu anak, berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Jadi apalagi istri, hubungan suami istri ya mungkin bakalan keteteran hanya untuk ngejar penghasilan yang yaitu tadi 100.000 rupiah kotor. Ya kalau jumlahnya kayak gini kan dipikir kembali lah ya, apakah cukup buat ngasih anak dan istri, karena kamu buang waktu yang begitu banyak di jalan. Dan ini membuat saya memberi kesimpulan ya, mending cari peluang lain aja deh. Jangan jadi driver ojek online. Ya ini sebenarnya masih banyak ya, kamu bisa jualan baju, jualan parfum, atau ya nyelesi barang orang lah ya, jadi sales, atau bikin konten kayak saya ini. Ini masih banyak option yang lain ya, daripada kamu buang waktu di jalan, ya kamu di PHK dan jadi pengangguran. Kamu akan ngerti bahwa time is money. Dan itu bener banget Pak. Karena kalau kamu nekat jadi driver ojek online dan berpikir nggak ada pilihan yang lain, ya kamu akan kerja ya tipes. Itu aja. Mending kalau dijamin sama BPJS ya. Nah ini kan BPJS harus bayar mandiri juga, karena kantor Gojek ya nggak akan nge-provide layanan Gojek ke kamu. Menurut saya parah banget ya untuk menjadi anggota driver ojek online, karena statusnya adalah mitra. Tapi ya kamu harus tahu juga update terbaru bahwa Gojek itu memaksa kamu untuk bekerja terus-menerus. Karena ketika misalkan kamu istirahat 1 hari atau 1 minggu bahkan ya untuk healing, untuk refreshing, jalan-jalan, itu akunmu bisa gagu guys. Ya mau nggak mau kan ya kamu harus nerusin terus Pak, nggak mau lepas. Ya ini udah kalau saya bilang ini sudah bukan mitra lagi ya, tapi udah masuk ya kerja normal, karena kamu harus ngejar. Kamu nggak bisa lagi yang saya pulang
ke kantor nih, nyambi Gojek lah ya, seiring satu arah, atau kamu nggak bisa lagi mau jalan-jalan ke kota mana ya, sekalian ambil penumpang lah, itu udah nggak bisa lagi, karena kamu ya ada rules yang kamu taati, kalau enggak ya akunmu gagu. Nah, separah itu sekarang. Nah, ini buat kamu yang sudah merasakan, coba aku pengen tahu ya gimana pengalaman kamu, atau gimana ya cara survival kamu ketika menjadi driver ojek online. Atau kamu malah sukses di ojek online dan kamu mau membuktikan bahwa omongan saya ini salah, ya silahkan tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tercerahkan.